tetap bersatu di tengah perbedaan. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama beberapa teman saya sendiri Yan Ritahun sebagai host, dan teman saya Ilsi Pratina sebagai narasumber 1, dan juga teman saya Jenita Katuku sebagai narasumber 2. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang teologi agama-agama di Indonesia, dan di sini saya akan bertanya kepada narasumber 1 dengan pertanyaan. Saya minta Kakak Ilsi sebagai narasumber 1 menjelaskan apa itu teologi agama-agama, mengapa ini penting dibahas di konteks Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu teologi agama-agama adalah cabang teologis yang membahas bagaimana kekristenan memandang agama lain. Dan karena kita di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, maka dari itu kita harus saling toleransi antara agama supaya kita tetap rukun. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak. Di sini saya akan lanjut ke narasumber 2. Saya minta Kakak Jenita menjelaskan apakah teologi Kristen bisa menghargai agama lain tanpa kehilangan keunikan iman kepada Kristus? Tentu saja bisa. Kekristenan mengajarkan kasih, dan kasih itu tidak bisa menyediakan kebenaran. Kita bisa menghargai agama lain sebagai upaya manusia mencari Allah, namun tetap percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita bisa bersikap inklusif secara sosial, tapi tetap eksklusif dalam hal keselamatan. Baik Kakak, selanjutnya saya kembali bertanya kepada. Baik, di sini kita akan lanjut ke pertanyaan nomor yang ketiga. Saya akan bertanya kepada narasumber 1. Kakak Ilsi, tolong jelaskan bagaimana Roh Kudus membimbing orang percaya untuk hidup berdampingan secara sehat dengan pemeluk agama lain. Baik, Roh Kudus memberi hikmat, kasih, dan keberanian. Dia menolong kita untuk berinteraksi dengan rendah hati, bukan dengan sikap menghakimi. Roh Kudus juga mengajarkan kita melihat sikap orang sebagai ciptaan Allah yang berharga. Jadi peran Roh Kudus sangat penting dalam membentuk karakter Kristen, mampu membangun dialog dan damai dalam pluralistis. Baik, selanjutnya Kakak Jenita, tolong menjelaskan dalam konteks Pancasila dan toleransi, pendekatan mana yang paling cocok untuk gereja, eksklusivisme, inklusivisme, atau pluralisme? Baik, dalam iman gereja tetap berpegang pada eksklusivisme, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Namun dalam kehidupan sosial, kita bisa memakai pendekatan inklusivisme, mengakui bahwa Allah bekerja dalam sejarah dan budaya lain juga. Pluralisme secara teologis sulit diterima karena menyediakan keunikan Kristus, tetapi semangat dialog dalam koeksistensi tetap kita dukung. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan yang berikut, yaitu nomor 5. Kakak Ilsi, menurut Kakak Ilsi, apa pendapat Kakak tentang keselamatan bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil? Baik, ini pertanyaan yang banyak diperdebatkan. Sebagai teolog percaya Allah dapat menyatakan dirinya secara umum melalui hati nurani dan alam ciptaan. Tapi kita percaya bahwa Injil tetap harus diberitakan, karena itu harus diberitakan karena hanya melalui Kristus manusia diselamatkan. Maka tugas gereja adalah memberitakan Injil sejauh mungkin, bukan menghakimi siapa yang selamat, tapi beraksi dengan setia. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan yang ke-6. Menurut Kakak Jenita, sejauh mana kita bisa bekerja sama dengan lintas agama tanpa mencampur adukan iman? Baik, kita bisa bekerja sama dalam hal kemanusiaan, keadilan sosial, lingkungan, dan perdamaian.
Ini adalah nilai-nilai universal, namun kita harus tetap jelas dalam identitas iman kita. Kolaborasi bukanlah kompromi iman, melainkan wujud kasih dan tanggung jawab sosial kita sebagai orang percaya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 7. Menurut Kakak Ilsi, apa tantangan terbesar ketika membicarakan teologi agama-agama di ruang publik? Baik, tantangan adalah sensitivitas. Kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara tentang agama orang lain, tidak menyinggung. Di sisi lain, ada tantangan internal. Banyak orang Kristen sendiri memahami posisi iman mereka terhadap agama lain. Maka penting bagi gereja untuk mendidik jemaat dalam hal ini. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Menurut Kakak Jenita, apa yang khas dari pendekatan teologi agama-agama versi Indonesia yang bisa menjadi kontribusi untuk dunia? Baik, yang khas adalah pendekatan relasional dan kontekstual. Orang Indonesia cenderung membangun relasi dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.